We're back. Hai, ini Ligwina Hananto dan kita ngobrol bareng lagi di Instagram Live aku. Kalau di minggu-minggu pertama kita ngebahas cash flow selama pandemi COVID mesti seperti apa. Tapi khusus yang kali ini, aku melihat sudah waktunya kita ngebahas dari sisi para pemilik bisnis karena nggak bisa terelakkan lagi kalau kita akan berhadapan dengan badai coronavirus yang di belakangnya ada tsunami krisis ekonomi. Jadi hari ini topik hari ini adalah curhat bisnis bareng mentorku Pak Budisman. Kalian bisa dengar suaraku semua ya? Aku udah bikin bisnis Kiam Financial ini dari tahun 2003, ngalamin pasang surut, gonjang-ganjing, gonta-ganti bisnis partners, ketemu sama berbagai orang, ketemu sama berbagai masalah bisnis, ketemu sama berbagai masalah pribadi. Ada satu titik di mana aku pernah menghadap sama Pak Budi, terus beberapa pertanyaan Pak Budi itu mengguncang jiwa. Krisis di dalam bisnis aku yang menurutku berhasil aku lewati karena bisa mengubah dulu mindset yang ada di kepalaku tentang bisnis, bahwa this is a business, this is not me. Jadi tidak pernah berakhir kalau bisnis yang bermasalah, kita akan tetap baik-baik aja. Ada beberapa poin penting yang menurutku kita berhasil pelajari dari Pak Budi, diantaranya adalah jangan mendefinisikan hidupmu dari bisnismu. Banyak sekali pemilik bisnis kecil itu nyangkut stuck sama urusan bisnisnya itu apa tentang dirinya sendiri. Padahal ya bisnis kita sendiri. Jadi ini pembagiannya mungkin yang sering kita lupa. Jadi hari ini kita akan bahas apa. Kalau kalian punya pertanyaan, mau curhat sedikit, jangan panjang-panjang. Kita coba tanyakan sama Pak Budi, pendapat beliau apa. Dan Hai Pak Budi, Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam, baik-baik. Apa kabar, Win? Baik Pak, Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya Pak? Nggak kemana-mana Pak? Iya, saya sambil duduk aja dah, biar Silakan kelihatan gitu. Pak, biar kelihatan ya. Iya, saya juga sambil duduk. Pak Budi, aku banyak banget teman-teman pemilik bisnis yang udah mulai pada curhat. Dan ini buat background buat teman-teman yang lain. Aku tuh berguru sama Pak Budi udah cukup lama. Anak nakal yang kalau lagi masalah dateng, kalau lagi nggak ada masalah nggak dateng gitu ya Pak. Iya, betul. Terus saya banyak-banyak belajar dari Smart Business Plan yang dibikin sama Pak Budi. Pak Budi itu punya Ya, sistem yang membuat kita bisa belajar membuat bisnis plan sendiri. Jadi walaupun udah punya bisnis bertahun-tahun, kuliah bisnis, merasa punya pengetahuan yang banyak, tapi setiap kali aku ketemu sama Pak Budi itu aku merasa kayak di recharge lagi, banyak ilmu baru lagi. Nah, yang akhirnya banyak dibantu Pak Budi juga bukan bisnis kecil-kecil, bahkan bisnis yang udah besar-besar, yang omsetnya udah raksasa. Dengan sekarang kondisi pandemi kan cara hidup manusia berubah ya Pak. Maka pasti cara kita mengelola bisnis juga harus adaptasi. Saya mau bacain dulu nih Pak, ada teman di Bank Indonesia yang kemarin hari ini posting hasil risetnya IMF. IMF mengeluarkan World Economic Outlook edisi April 2020 dengan perkiraan ekonomi dunia itu akan mengalami pertumbuhan minus 3% di 2020. ya, Indonesia diperkirakan 2020 itu real GDP-nya 0,5%, jadi masih positif tapi kecil banget. ya, Tapi diharapkan 2021 itu bisa nembus sampai 8%. Jadi kalau lihat GDP kayak enggak yang minus kayak waktu krisis 98, tapi ya. kan yang dialami orang per orang dan bisnis per bisnis kan udah kerasa ya Pak. Kayaknya mulai dari pariwisata, semua yang berhubungan sama traveling, semua yang berhubungan dengan kerumunan orang, entertainment industry itu dibabat habis. Ya. Restoran yang di mall juga udah berhenti semua. Kemarin saya ngobrol sama temen yang di bawahnya ada 4.000 karyawan, mereka semua terancam PHK. Saya di bidang edukasi finansial itu kalau saham minus 40% nggak takut Pak, tapi begitu orang mulai dapat PHK, saya mulai takut. Pendapatnya Ya. Bapak sendiri melihat dari kondisi yang sekarang terjadi gimana Pak? Iya, jadi saya juga sejak 3 bulan yang lalu terus memantau ya. Sebetulnya secara global persoalan kita ini sebetulnya istilahnya double whammy lagi, sudah triple whammy, mungkin quadruple whammy istilahnya ya masalahnya. Jadi Apa itu artinya Pak? jadi saya sudah mengalami 4 krisis ya selama saya menjadi profesional maupun pengusaha.
krisis tahun 87, 58 itu terutama di Amerika itu namanya Black Monday ya, stock crash luar biasa ya. Ya. Kemudian 10 tahun berikutnya ada namanya financial crisis yang Indonesia mungkin termasuk yang paling parah kenanya ya selama ini. Tahun 97-98 yang dimana dolar kita melonjak dari sekitar 3 ribuan bisa sampai 15 ribuan waktu itu ya. Nah itu krisis mungkin diantara sebelum krisis yang ini mungkin itu yang paling parah yang dirasakan. Nah tahun 2007-2008 sebetulnya ada krisis lagi yang dimulai tentunya di Amerika ya, yang namanya di Amerika, itu ya. Yang karena banyak bailout ya, Goldman Sachs ya, AIG segala macamnya itu, tapi menjadikan global menjadi resesi juga karena suka nggak suka Amerika itu adalah ekonomi nomor 1 dunia yang akan berpengaruh kalau di mereka sakit. Ya. Nah persoalannya adalah 98 kita kena hit luar biasa, minus luar biasa ya, saya mengalami sendiri itu. Nah tahun 2007-2008 bagusnya adalah Indonesia masih bisa tumbuh. Kita nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa, cukup sehat lah, maksudnya walaupun IHSG minus, tapi secara ekonomi sebenarnya kita dalam kondisi baik-baik aja ya. Masih tumbuh. Nah, kenapa begitu? Karena masalah global ekonomi waktu itu tidak hit ke kita, karena ekonomi kita ini dari pertumbuhan ekonomi itu sebetulnya 70% itu berasal dari pergerakan ekonomi domestik. Ya, ekonomi domestik ya. Dari consumption. Ya, sehingga kebergantungan kita terhadap ekspor itu nggak terlalu banyak, nggak seperti Singapura, nggak seperti Malaysia atau Thailand ya. Makanya mereka tahun 2007-2008 mereka hit luar biasa. Mereka yang kena. Kena. Nah, jadi kita masih selamat. Nah, persoalannya krisis yang kali ini sebetulnya krisisnya bukan masalah krisis ekonomi aja. Yang 2007-2008 itu global ekonomi itu masih belum begitu sehat. Nah, kemudian Trump masuk menjadi presiden Amerika. Mulailah perang dagang dengan Cina. Jadi nomor 1 dan nomor 2 perang, ya batuk semua dunia ini gitu ya. Nah, setelah itu aja belum pulih sebetulnya ya, akibat dari perang dagang, global ekonomi masih belum terlalu sehat ya, walaupun kita masih bisa tumbuh 5%, 5,2%. Nah, dari sisi ekonomi. Nah, tapi setelah itu apa? Ada 2 hal yang mungkin, satu yang tidak terlihat orang adalah ada perang karena kemarin itu Saudi Arabia mungkin sakit hati dengan masalah minyak ini, akhirnya dia dumping price-nya karena dia mau price war dengan Rusia. Nah itu berakibat lagi, mungkin nggak terasa sama orang, tapi banyak sebetulnya dampak-dampak yang juga negatif. Ada sebelum COVID ya Pak? Sebelum COVID malah. Sebelum ya. COVID. Ya, sebelum COVID. Jadi perang dagang, terus berantem oil price, itu sebenarnya udah mulai melambatkan ekonomi dunia. Betul. Nah sekarang ini masalahnya ada masalah yang kesehatan ya, yang mengakibatkan kegiatan ekonominya lumpuh. Jadi bukan ekonominya sebetulnya lumpuh. Jadi ada kegiatan. Jadi kegiatan agak berbeda. Ekonomi yang lumpuh. Betul. Nah, misalnya tahun 98. Karena secara fundamental orang tetap membutuhkan barangnya, cuman kegiatan ekonominya nggak bisa bergerak. Betul. Jadi kalau kita lihat tahun 98, 2007, 2008, misalnya UMKM ya sebagai, karena saya ini sekarang banyak sekali membina ya para UMKM. Penopang ekonomi yang cukup kuat pada saat krisis itu dulu itu adalah UMKM yang sekarang mungkin jumlahnya ada sekitar 60 juta ya, kemudian menghasilkan mungkin ekonominya hampir lebih dari separuh ya, sekitar 57%, tapi hebatnya adalah mereka itu adalah pencipta lapangan kerja atau yang mempekerjakan hampir 97-98% dari tenaga kerja Indonesia. Nah, tahun ini bedanya adalah ya, UKM itu sendiri yang kena juga. Karena mereka bukannya nggak bisa jualan, mereka bukannya nggak mau bekerja, tetapi nggak bisa karena terhambat mobilitas, tidak boleh mungkin berjualan ya. Terutama yang UMKM yang memang paling banyak 60 jutaan itu mungkin UMKM informal itu mungkin 90% lebihnya kan itu. Nah, yang sifatnya banyak ke perdagangan ya Pak? Perdagangan, tukang sayur, tukang ojek, ya kaki lima dan segala macamnya itu. Nah, jadi double whammy, triple whammy-nya saya itu adalah demand itu ada, ya, tapi nggak bisa dilakukan kan gitu ya. Jadi dengan keterbatasan mobilitas yang ada. Jadi
itu kuncinya persoalan sekarang ini yang kita sendiri juga tidak tahu sebetulnya kapan puncaknya ya, walaupun banyak orang perkirakan mungkin bulan Mei, bulan Juni. Tapi Ya, nggak tahu kapan. tapi nggak tahu. Tapi kalau saya menyampaikan ke teman-teman, we have to go worse ya, jadi kita harus menyiapkan diri untuk yang paling jelek. Kalau saya sih harus ada caranya kita untuk survive minimal sampai akhir tahun ini. Saya tidak percaya bahwa sampai akhir tahun ini ekonomi kita akan pulih ya, karena kita juga nggak tahu ya masalah COVID-nya ini puncaknya di mana gitu. Itu Ya, sih, Pak, jadi secara makronya itu dulu gitu. secara makronya itu. Sekarang kalau secara mikro dari satu bisnis ke bisnis lainnya kan memang ada yang saya suka banget kalau Pak Budi itu suka ngomongnya suka jeletot gitu ya Pak. Ya, Sebagai pemimpin bisnis itu harus mengambil keputusan dan sering keputusannya nggak yang populer, kadang harus yang pahit. Kita kan bukan kontes idol yang siapa yang paling populer di antara kita, tapi harus mengambil keputusan dengan cepat. Dan saya sempat punya kesulitan untuk mengambil keputusan karena saya nggak punya informasinya tadi kapan COVID-nya akan berakhir, apakah kita ya, akan lockdown atau tidak lockdown. Itu cukup menghambat ketika saya mesti mengambil keputusan. Jadi saya akhirnya mengambil satu keputusan besar nih baru pengumuman sekarang nih Pak. Saya menghentikan sewa gedung. Jadi ya, kantor Kiam Financial yang udah 6 tahun di Ruko di Grand Wijaya itu ya. per tanggal 8 April kita nggak perpanjang kontraknya. Pas harus bayar, saya akhirnya menulis surat cinta ke landlordnya, mohon maaf, karena hubungannya sangat baik Pak. Saya Ya. nggak bisa perpanjang, dianya juga kasihan sama kita dikasih extension untuk mengosongkan. Tapi itu yang harusnya saya bisa ambil 2 minggu yang lalu. Saya nggak ambil keputusan itu 2 minggu yang lalu karena maju mundur sampai akhirnya oke deh kita stop. Keputusan ini saya ambil diantaranya karena saya ingin mengkonversi sebanyak-banyaknya pengeluaran overhead cost supaya serendah mungkin, supaya Ya. cash yang ada bisa saya pakai untuk extend jadi napas buatan supaya nggak perlu melakukan PHK dan tetap bisa bayar THR. Nah, untuk para pemilik bisnis ini Pak, mungkin keputusannya lebih berat lagi daripada saya. Mungkin ada yang keputusannya ekstrim sampai harus tutup bisnisnya sementara, ekstrim harus PHK karyawannya. Ya. Yang Bapak udah lihat apa yang sudah mulai dilakukan sama teman-teman UMKM? Semuanya udah. Ada yang sudah mati, ada mulai udah tutup, ada yang pivot, ada yang memang mencoba bertahan ya. Makanya kalau misalnya Wina dan mungkin kawan-kawan misalnya lihat di Instagram saya maupun di YouTube saya Di YouTube juga, ya. mengeluarkan management crisis series saya. Jadi Ya, ini ada 7 prioritas bisnis. Nah, itu saya keluarin Nah, ini ya, Pak, pertama. Betul. Kemudian yang kedua, saya juga mengeluarkan leadership in crisis. Jadi bagaimana kita sebagai leader dalam. Kemudian yang ketiga yang saya keluarkan itu adalah perubahan perilaku dari konsumen, dari customer kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang akibat dari situasi COVID-19 ini. Nah, jadi 3 itu sebetulnya serangkai. Jadi maksudnya gini. Kalau saya lihat, saya ulang ya Pak. Pertama ada 7 prioritas bisnis ketika menghadapi krisis. Buat yang ikutin aku, nanti aku akan posting link ke YouTube-nya Pak Budi supaya kalian bisa nonton. Tapi diantaranya harus review, harus menyelamatkan omset, mengelola biaya, jaga cash flow, tunda investasi, bangun motivasi tim, dan mempersiapkan masa depan. Itu 7 prioritas pada saat kita menghadapi krisis. Yang kedua tadi Bapak bilang leadership dari para ownernya, para manager level, para C-level management itu harus dibenahi karena kita yang kayak lagi nyetir kapalnya melewati badai yang bertubi-tubi ini ya Pak ya. Dan betul. yang terakhir apa tadi Pak? Adalah behavior change akibat dari perubahannya itu. Jadi kita harus antisipasi. Jadi soal leadership ini yang saya bilang tadi yang saya mau komen yang Wina sampaikan. Belum tentu semua leader itu bisa menghandle krisis seperti ini. Jadi makanya saya mengeluarkan versi leadership in crisis itu. Karena walaupun seorang leader itu harus punya kompetensi, skills atau karakter tertentu secara umum menjadi seorang leader yang baik, tetapi dalam krisis itu ada beberapa karakter dan skills yang lebih spesifik yang bukan sebagai key leadership skills yang bisa membuat kita keluar.
Contohnya misalnya yang saya sampaikan, yang apa yang dikatakan oleh Wina tadi itu adalah misalnya decisiveness misalnya, ya. Ya. Bagaimana kita seorang leader ya mempertimbangkan segala sesuatunya. Kita manusia juga, kita paham mungkin kadang-kadang pahit keputusan kita itu. Tapi sebagai pemimpin, owner ya, jadi kalau kita punya kapal 1.000 penumpang, ya mohon maaf ya, saya tidak mengatakan itu analoginya ya. Tapi harus ada korban misalnya 100 untuk menyelamatkan 900 ya. Secara rasional mungkin kita harus mengorbankan yang 100 gitu. Walaupun misalnya, kalaupun misalnya kita harus PHK misalnya, tentunya kita harus mencoba mencari jalan mem-PHK-nya dengan humility ya, dengan tata cara yang tentunya mudah-mudahan meringankan untuk mereka misalnya ya. Saya waktu di Coca-Cola tahun 98 itu kami mengurangi hampir 5.000 loh karyawan dari 20.000 itu. Nah, kami malah mengeluarkan yang namanya itu paket namanya lifeboat namanya ya, istilahnya itu. Sehingga kami walaupun mereka harus keluar, tapi kami coba berikan mereka kesempatan untuk keluar itu dengan dignity ya, dengan humility yang baik ya, kemudian juga dengan persiapan-persiapan. Jadi keputusan kita sekarang ini memang survival dulu ya. Jadi kadang-kadang tadi kalau Wina mengatakan ada orang yang bisnisnya misalnya memang sudah nggak bisa jalan, mau diapakan lagi kan itu. Jadi sekarang misalnya dia jualan masker ya, karena itu yang mungkin laku sekarang ini. Ya nggak apa-apa saya bilang, nggak usah pakai teori dulu saya bilang gitu ya. Iya. Karena kita harus menyelamatkan dulu uang. Selamatkan gitu. dulu. Survivalnya itu yang penting dulu. Makanya pada saat kita review kategori di dalam 7 prioritas itu, kita yang terkena dampak positif atau negatif. Kalau positif ya udah lanjutkan itu seperti biasanya. Karena ada ya Pak, setiap ada krisis itu selalu ada opportunity. Jadi ada bisnis-bisnis yang memang di periode kayak sekarang dia malah harus ekspansi, harus nambah capacity, harus ngerjain lebih banyak, stoknya habis-habisan terus. Misalnya saya kemarin dapat klien yang bikin training online, terus kita bingung ada perusahaan yang mau bikin training online, ternyata memang mereka produksi disinfektan, jadi justru dia harus megangin supaya karyawannya mau kerja keras terus gitu. Jadi opportunity itu selalu ada ya Pak? Oh iya banget. Nah, malahan makanya di dalam video saya satu lagi soal perubahan perilaku ya konsumen ya, setiap bisnis kita yang sekarang apapun bisnis kita ya sudah harus mempertimbangkan faktor akan adanya perubahan-perubahan baru dari konsumen akibat dari kasus COVID-19 ini. Kenapa? Karena selama 2 bulan 3 bulan ini kita misalnya di lockdown, mungkin kita di karantina, mungkin kita disuruh di rumah, stay at home ya. Ada habit-habit yang baru ya, yang tercipta ya, yang selama ini kita mikirnya ya kalau meeting itu paling enak berhadapan deh. Tapi sekarang coba lihat apapun tiap hari kita ternyata. Nggak perlu ternyata nggak butuh keluar rumah. Bisa lebih efisien loh. Kemarin itu kalau saya itu harus pergi ke restoran, harus bayar makanan. Sekarang nggak perlu ya, bikin makanan sendiri. Kemarin ada teman saya di grupnya HR apa itu teman-teman itu, dia bilang sekarang saya bilang gimana Anda pakai afternoon tea, pakai Zoom ya? Ya masing-masing buat teh masing-masing di rumah, pakai kue di rumah masing-masing. Tapi ngeteh bareng. Lalu ngeteh bareng gitu, lalu diperlihatkan apa? Lah sekarang kemarin saya dengan keluarga saya terus terang aja, saya kumpul-kumpul dengan keluarga. Ya akhirnya dengan Zoom dengan ibu saya, udah lama gak ketemu dengan cucu-cucunya. Nah ini menjadi kebiasaan baru itu satu misalnya ya. Jadi remote. Online yang lebih praktikal kali Pak, kita kasih contoh biar yang nonton bisa kebayang contohnya. Karena banyak sekali teman-teman di fashion industry itu yang udah tiarap karena mereka salesnya udah nol. Kalau dipikir-pikir iya, di rumah aja kan aku nggak butuh baju baru ya Pak, itu membuat fashion industry itu tiarap semuanya. Tapi mesti memeriksa cara hidup orang tuh kayak apa jadinya, apa baju yang sekarang dibutuhkan di rumah, baju rumah loh dibutuhkan ternyata. Betul. Ternyata karena ada di rumah olahraganya jadi malah rajin, berarti baju olahraganya ternyata dia kurang. Berarti analisa cara hidupnya, nggak makan keluar lagi tapi masak di rumah semua, berarti kan alat masak jadi ada opportunity. Jualan makanan yang udah lengkap bumbunya jadi opportunity, karena di rumah dulu home improvement harusnya bisa jadi opportunity juga Pak. Orang tuh sekarang jadi ngedekor balkon, ngedekor teras.
Betul. yang selama ini kita nggak pernah pikirin. Mungkin Betul. jadinya kalau kalian punya bisnis, yang nonton nih bisa lihat opportunity apa yang berhubungan sama bisnis kamu, tapi berhenti berpikir soal dirimu, berpikir soal pembelimu. Itu salah satu nasihat Pak Budi yang menurut saya selalu saya ingat. Berangkat dari masalah apa yang sedang dihadapi oleh pembelinya. Jadi kita berhenti berpikir bisnis itu tentang kita. Pemilik bisnis kecil itu terjebak di mindset itu yang dipikirin dirinya sendiri. Padahal harusnya kita lihat behavior pembelinya. Dan begitu hidupnya dia berubah harus di rumah aja, udah pasti barang atau jasa kita tuh jadi nggak laku karena udah nggak nyambung, udah nggak relevan sama dia. Gitu ya, ini Pak? ini kasih contoh ya. Kemarin saya lakukan mentoring ya, coaching dan mentoring ke salah satu fashion bisnis ya. Jadi saya bilang gini deh, misalnya gini, fashion itu misalnya selama ini belum ada yang saya melihat misalnya hidup orang ini kan 24 jam ya Win. Kan 24 jam ini kan nggak mungkin telanjang gitu tuh. Pasti ada baju. Jadi sebenarnya lah, sandang pangan papan ya sandang masih dipakai. Ya. Oke. Nah, jadi misalnya tadi Wina mengatakan di rumah. Jadi misalnya kenapa nggak misalnya menciptakan misalnya fashion yang khusus untuk muslimah lah misalnya ya, untuk orang muslim misalnya ya. Misalnya selama ini bagaimana baju tidur untuk muslim yang bisa sari? Bagaimana dasar yang ada misalnya karakteristik sari gitu ya. Karena orang di rumah kan sekarang ini banyaknya ya. Nah, mungkin itu kan sesuatu yang kita melihat life cycle orang 24 jam itu, mungkin occasion dari setiap life cycle itu bisa tercipta sebuah produk baru, misalnya fashion. Begitu Benar, juga Pak. dengan makanan kan gitu ya. Ya, Jadi betul. misalnya makanan Dia tetap harus makan 3 kali, iya. Betul, Dan tapi snack-snacknya. kita bilang kita menciptakan makanan khusus untuk Zoom.